lagi, KTP-mu sudah mati. Iya. KTP-mu itu kalau sudah tidak ada majikan secara otomatis mati. Jadi kamu sudah nggak punya surat izin tinggal di sini lagi. Dan saya kecewanya kamu ngaku. Kalau saya, kamu dari awal ngomong sama saya, kamu ditangkap, kan biasanya ditanyain toh siapa yang kamu cari. Iya. Terus kenapa kamu nggak nyari saya? Loh, saya kan belum tahu Miss Yuni. Oh, oke. Saya belum tahu. Kan yang waktu di penjara kan ditanyain. Iya. Kamu mau cari siapa? Saya sidang, yang saya tanya ya Mbak yang di Mevu itu. Mbak Witi itu. Tapi kan saya sudah sidang. Ngerti? Sejak awal kan masuk penjara kan pasti tanyain orang yang harus dihubungi. Saya nggak tahu, nggak hafal nomornya, semua ada di Tinwa. Sedangkan Tinwa sudah di itu. Pegang? Iya. Biasanya kan masuk penjara siapa orang yang kamu menghubungi? Tidak ngomong. Terus kamu gimana komunikasi dengan orang luar? Ya setelah hari Senin itu mereka mau saya ditebus uang itu, baru saya bisa bilangin Mbak Witi itu hari Senin. Enggak juga sih Mbak, di hari pertama di penjara itu pasti ditanyain orang. Enggak. Boleh menghubungi siapa gitu nggak boleh? Enggak, bener enggak. Ya ini kadang-kadang kalian harus nyimpen nomor saya. Senin berarti kemarin ya? Iya Senin. Langsung di sidang itu? Iya, terus diputuskan? Tadi satu malam aja saya di Lowu, terus tadi pagi saya keluar. Jadi kamu di penjara 1 hari di Lowu? Iya, 1 malam. 1 malam. Yang lain itu di kantor polisi. Kantor polisi mana? Di Polam, sama di Kuntong. Di Polam 1 hari, pindah lagi Kuntong 1 hari, terus dipindah di Lowu 1 hari? Iya. Pertanyaan saya, waktu di Lowu itu banyak orang Indonesia nggak? Banyak. Kasus mereka apa aja? Ada yang di OS, ada yang Remi itu. Apa? Kartu. Remi? Iya, Remi. Terus? Ya nggak tahu banyak, soalnya saya kan nggak banyak ngomong. Iya, soalnya paginya saya kan udah dibawa keluar. Kan cuma 1 malam tuh misalnya. Cuma itu aja. Itu mereka nggak ada yang ketahuan agentnya, keluarganya nyari, itu sedih banget tau nggak? Orang-orang kemarin penjara. Ada yang bilang OS itu besok dia 1 bulan apa 11 bulan 14 bulan dia kena. 14 bulan di penjara? Iya. Wah. Itu dia kemarin itu. Pengalaman OS di Lowu? Iya. Baru kemarin bareng sama saya. Karena dia bekerja Mbak? Kalau cuma OS saja dia tidak kena? Iya, dia kerja di restoran. Di restoran. Iya. Ya ini karena banyak orang-orang promosi kan kerja di restoran kan ini penjaranya 14 bulan. Maka dari itu kan sedih banget kadang-kadang saya itu. Cuman kan kita tidak punya otoritas lebih untuk mencari mereka. Yang mereka yang niatnya jahat, yang overstay kerja di restoran nggak apa-apa ya, kayak sama ini kalau nggak terima aku tuh nggak terima kamu tuh kayak gitu, paham nggak maksud saya? Iya. Wah ya ini lah yo divide gitu loh. Hah? Tapluk ini. Saya nggak tahu. Ini kan paham nggak maksudnya? Saya nggak tahu nomor teleponnya Miss Yuni, jadi saya nggak tahu. Kayak gini kan sia-sia saya. Kalau kamu tidak mencuri, saya akan perang gitu loh. Lek kamu ngakoni terus mau kan piye? Loh saya itu bisa tarung, karena apa? Karena saya tahu kalau kamu disuruh membeli obat, CCTV di tempat obat kan ada tuh sayang. Oh saya nggak mudah untuk, kalau kamu bener loh, saya itu tidak mudah melepas. Lek kamu salah ya udah, aku tenang gitu loh. Tapi lek kamu nggak salah, nggak tak lepas. Umur berapa sih teman? 44 mungkin. Masih muda. Saya sampai di penjara mana itu Kuntong ya, saya itu mikir sendiri karena saya waktu itu dalam keadaan sendiri ya. Kalau di Polam mungkin saya masih ada teman walaupun dia orang Hong Kong, masih ada teman Kingkai gitu ya. Saya di Kuntong itu di kantor polisi Kuntong, saya pikiran saya yang enggak. Saya nanti kalau sudah sidang berapa bulan saya harus di penjara. Saya mikirnya ke situ. Saya mikir gitu, soalnya telepon ditahan sama polisi, saya nggak bisa komunikasi sama mereka. Terus gimana saya ngasih tahu sama keluarga? Saya mikir gitu. Terus keluargamu tahu nggak kamu di penjara ini? Anak saya tahu.
Anakmu tahu? Saya tahu. Terus apa namanya? Saya cuma satu orang yang nggak saya tahu, nggak saya kasih tahu masalahnya apa. Takutnya nanti dia kepikirannya yang nggak. Saya cuma sama dia ngomong. Saya cuma ngomong sama dia, saya lagi apa namanya, paspor saya ada masalah. Saya ditahan di KJRI apa ditahan gitu aja. Ditahan gitu aja. Makasih. Saya pikir mungkin ini sudah takdir saya. Saya sudah berapa lama saya di Hong Kong, mungkin ini saya terakhir di sini. Polisi sampai gini, ya udah Cece, kalau ini mau manfaat, udah nggak ada. Ini maksudnya apa? Udah nggak ada akal, udah nggak ada mau manfaat gitu maksudnya kan? Nggak ada jalan. Kalau memang kayak gini di sini nggak bisa kan, masih ada Huto Tefong loh. Kamu bisa ke Taiwan, kamu bisa ke Singapura, cari pengalaman baru kan itu. Cuma saya pikir gini, kalau saya terbang ke sana kan, saya nggak punya pengalaman di sana gitu. Ya orang hidup kan tidak boleh seperti itu berpikir. Kamu dulu di Hong Kong nggak pengalaman kok. Tapi kan saya sudah menguasai bahasa gitu loh, Miss, maksudnya. Kan bukan jaminan menguasai bahasa kamu bisa bertahan. Semua itu butuh penyesuaian. Iya. Saman butuh apa sih sekarang? Ngurangi emosinya. Iya. Paham nggak? Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Ini kejadian ini sebagai cerminan diri sendiri. Karena keegoisan kita, karena kemarahan kita kehilangan masa depan. Paham nggak? Iya. Apa yang saya katakan hari ini adalah ini pelajaran yang saya petik dari orang Hong Kong sendiri yang memutilasi istrinya. Dari apa? Dari keegoisan. Iya. Merasa hebat, merasa paling benar. Dan apa yang terjadi? Juga di penjara. Kenapa? Karena meninggikan emosi akhirnya mateni wong. Iya. Bener nggak? Lah sampean emosi, sampean nggak mateni wong, mateni rezekine dhewe. Iya pernah? Iya. Kenapa sih nggak bisa ngalah? Apakah orang ngalah itu rugi? Enggak. Oh saya itu dihina, dimaki orang. Loh lah aku iso tarung mbak sama. Kita itu bisa tarung. Tapi setelah tarung nih loh, aku menang. Tapi kan saya tetap kehilangan harga diri, kehilangan keluarga, kehilangan para netizen, kehilangan orang-orang yang sayang sama saya. Kenapa? Kan saya di penjara. Iya. Bener nggak? Siapa sih yang nggak berani? Berani. Loh, arek komen ke api, screenshot laporan polisi, pencemaran nama baik. Tapi apa yang saya dapatkan? Kalah saya. Kan banyak netizen udah kritik ngono ya wis di laporan polisi, paham nggak? Menang tapi kalah. Kamu menang saat bertengkar dengan majikanmu. Bener nggak? Kamu menang kan? Kamu pulang Indonesia kan? Iya. Tapi apakah kamu kalah? Kalah karena kamu masuk penjara. Majikanmu menang atau kalah? Dia menang karena bisa memenjarakanmu. Tapi dia kalah karena kehilangan kamu. Ngerti? Orang perang itu pasti menang, pasti kalah. Tapi oke, kalah ya mbak. Karena kita akan sia-sia. Kenapa sih Miss Uni cerewet banget, ini tidak boleh, itu tidak boleh? Karena kayak gini nih loh. Nantang majikan kita yang kalah. Bener apa bener? Iya bener. Walaupun sampai 6 tahun dek majikan siji kowe iki sapa? Hah? Iya. Bener nggak? Iya. Karena saya tuh sering dapat komplainan dari majikan. Wah, oke saplina. Tak gaji mesan fena. Artinya adalah dia sudah bekerja di rumah saya 10 tahun. Dia lupa siapa dirinya. Gue tak ku nyancek gelep. Saya yang kena. Kenapa saya bilang saya yang kena? Karena memang jajannya apa ya? Iya, kami yang entahlah bobot si tanah di depan anak-anaknya. Waktu itu kita sekeluarga makan di rumah saudara kita. Jadi merasa bahwa karena perlakuan anaknya sama bubunya seperti itu dan pembantunya terbawa, nggak salah. Tapi kan kita lupa kita di situ sebagai siapa. Oh iya. Paham nggak? Iya. Saya tidak menuduh Anda, tapi yang saya katakan seperti itu. Iya. Kadang-kadang kita lupa.
Ayah lihat ini mau saya kemtola, mau yuk lah. Ngerti nggak? Dia jansin sekla, ayah. Ini pasti seperti itu. Karena saya lebih banyak menerima komplainan dari majikan. Kenapa saya selalu bilang, dek kalian tuh sabar. Karena kalian tidak tahu posisi majikan menilai kita apa. Yang kita tahu kan diri kita. Selama ini kan nggak ada yang mengingatkan kalian. Iya. Emangnya kerja 6 tahun jaminan? Satu cerita lagi, kerja 8 tahun. Malam itu naik mobil, singsangannya telepon pembantunya, Cece keman oh you cao kaitan, cing kaitan, sorry, cing kaitan. Cecenya jawab apa? Di speaker waktu itu saya di mobil sama bapak. Sinsang hou do ye ji噶啦，聽日先食啦。Masalah sepele loh, masalah sepele loh. Terus istrinya bilang, hah? Cuma ya? Cece cuma ya? 唔係啊，我今日先想要食炒芥蛋，蒸芥蛋啊嘛。點解佢話聽日？我有機會聽日唔食噶嘛。Wah, diam ah. Aku sama bapak diam saja. Nggak lama, 4-3 hari di interminate, 8 tahun. Ini sesuatu yang kita tidak sadari dan majikan nggak ngomong. Paham nggak? Mungkin majikanmu itu sudah menilaimu dari lama. Kita lupa, kita tidak tahu. Nggak salah sampean, nggak salah. Tapi yau si ote ho papai. Paham nggak maksudku? Tapi nggak ada yang mengingatkan. Lem kita ada jika mesan benar punya Cece. Karena itu dia punya dendam dan melakukan itu. Lah, ini dendamnya di situ mungkin. Paham nggak? Mungkin kamu bentak-bentak mbok eleh. Paham nggak maksudku? Iya. Saya tahu kamu nggak bentak. Tapi bobo kam lah. Hai jotai sina. Paham nggak? Iya. Aku tahu, tapi kan bobo lek jotai sina, mau kam lah beda dengan bobo mau kam lah. Apakah itu salah? Menurut saya tidak salah. Karena kita dididik kan tidak tahu mana yang halus, mana yang kasar. Iya. Karena kita kebiasaan dengar kasar. Iya. Ngerti nggak? Karena saya lihat dari nada bicara yang terlalu tinggi. Nggak salah, sama ini nggak salah. Tapi mungkin juga didikan dari majikan yang dulu. Majikan yang dulu ngomongnya jahat-jahat, keras-keras. Akhirnya otak kita selalu, gemyong tuh bentar ge. Padahal nggak ada masalah. Tapi orang menangkapnya, wah, kok Cece kongnya boleh mau kan? Satu lagi. Ben sekarang lupakan. Intinya, sebentar ya. Wai. Iya siapanya. Kenapa, Mbak? Sebentar tak telepon ya, Doi. Soalnya di sini ada mbaknya yang keluar dari penjara. Tak telepon sebentar aja. Oke, bye. Jadi enggak lah. Sampai sekarang sudah tenang dengan tahu seperti ini adalah tidak ada yang salah. Jadi wes gak usah ngotot di atine dhewe, ojo emosi di atine dhewe. Karena saya tuh berbicara bukan menghakimi loh. Iya. Saya cuman melihat di yang saya lihat ya. Miss Yuni ki sok tahu enggak? Kenapa? Bukan saya tuh peramal atau saya tuh tahu enggak. Dari nada bicara kalian, saya tuh tahu algoritmanya di mana. Saya sendiri ada pembantu, saya ada 2 pembantu. Jadi saya tahu. Jangan Cece hakmin. Aku langsung tanya sama Cece, kenapa? Cece, pasang masih hakmin lah. Mau sih ya, ibu mau. Lu memang kayak gitu jelek kan di hati. Sementara kalau hakmin, orang sini kan sangat anti sekali. Cemberut itu anti. Nah, tapi kamu nggak merasa. Tapi kan kita sebagai orang yang bekerja berangkat pagi pulang malam, lah gak enak apa-apa. Yo saya ngerti. Mungkin mertua saya yang ruwet atau ibu saya yang ruwet. Saya tuh paham. Nah, kita tanya, jangan nantang. Karena kita tidak tahu. Paham nggak maksudku? Semua itu karena nantang, Mbak. Menurut saya ya. Iya. Kayak terjadinya pertengkaran itu kene ngamuk kayak wong nagih hutang. Sampean tak tagih. Saya ngamuk malah sampean, otomatis kene gregetan gepu imisan, bener nggak? Sampean masih punya suami? Enggak.
Saya udah 10 ya hampir 12 tahun. Sendiri. 12 tahun. Wis ora apa-apa mulai Indonesia rapi dikit. Ngilangno balak lho. Ya apa sih? Ngrasakno manuk dikit lah. Astagfirullahaladzim. Miss. Ada hikmahnya loh. Jangan dulu gitu. Loh, kita nggak tahu, Mbak. Nanti dia kalau ngelihat YouTube dia denger. Oh, Pak dua pacar. Apa-apa Mas ngrasakne manuk dikit Mas. Yuk. Ini lagi barusan dia juga telepon nanti dulu. Aku lagi ada sebentar. Lah ada hikmahnya toh. Jangan ngurusi ada hikmah atau enggak ada. Mbak, sebentar. Iya. Tak kasih tahu. Satu hal. Mungkin wis gatel wis wayahe. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Tak kasih tahu. Satu hal. Di saat ada masalah, jangan berpikir rugi. Iya. Maka kamu akan rugi. Tapi kamu saat pada masalah berpikir untung, maka kamu akan untung. Dan sekarang yang saya lihat dari masalah Untungnya di mana sekarang? Untungnya mulai iso ngrasane manuk. Loh. Wes. Loh. Enggak. Kenapa sampai murewangi kayak ngono? Asli sampean iki pengin ngrasane manuk. Bukan gitu, Miss. Loh iya asline ya ngono. Sekarang kok ngerti, man tak sulap-sulap, tak sihir-sihir, tak idoni ping 3 kok gak metu lho ono manuke ternyata. Alah, gak usah dipikir. Ya, terus sekarang cuma gini. Itu kemarin barang segitu banyaknya dimajikan, apa semua diantar ke agent, apa semuanya dibuang. Saya mikir ke situ sekarang. Sekarang barang adalah sampah. Menurut saya barang adalah sampah. Iya, saya berpikir seperti itu. Selagi saya dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, saya masih bisa bekerja, saya bisa mencari lagi. Saya masih bisa mencari lagi. Dan jika ada barang itu yang sangat istimewa bagi kamu berhak meminta sama agenmu. Kalau agenmu tidak bisa memberitahu kamu dan memberikan padamu, kamu bisa komplain sama sama KJRI. Jadi nggak usah khawatir. Oh gitu ya. Lek mikir jauh banteran saiki saya tak pikir gon manuk mungkin saya wis gatel tanggal 3 kena wis kena gemiber. Enggak langsung ke situ, Miss. Teleponan tuh ya? Enggak. Tak pikir teleponan mbek manuke. Alah nyantai lah, uji umur 40 gatel-gatel Oh Mbak, ya. Mbak yang di Mefu itu, mungkin tanya jenengan kayak gimana. Tak teleponnya ya, biar jenengan tahu ya. Gatel-gatel lewat rela umur sakmene 40 lebih iki. Iya, Bro. Umur 40 lebih kan gatel-gatel itu. Halo, Mbak. Sama Desi ya. Di hatimu. Niku Mbak Yuni niku. Di hatimu. Dek Mepu gak enek, Dek Mepu penuh jarine. Dek Mepu penuh. Penuh apa toh? Goleki apa kok penuh? Hah? Anu iku lho kos-kosan iku lho. Ngekosno sapa? Ayu. Markona ayo Jarno lah. Si Ayu iki Jarno ae gua. Gua ae nek kali. Lah iya kok iso gawe anu. Golek perkara. Ndi dekne saiki? Ah, di omahku. Ate kok gawa ah? Ate kok gawa nang omahmu ah? Digono ndi omahku ndi? Aku sapa? Lah sapa? Iki duduk Yuli ta iki? Yuli sapa to Yu? Ponakmu lho. Aku iki Yuni lho. Ya Allah Gusti, Miss Yuni to. Sebutan. Mboten napa to, mboten napa-napa. Ya toko Yuli ana adikku iku, makane tak guyon. Ala ya napa niki Miss Yuni nggih pun lah. Apa-apa. Namanya hidup itu ada ujiannya. Kadang-kadang matematika, kadang-kadang PMP, kadang-kadang IPA. Tergantung dari kesabaran kita. Ya namanya ujian. Ya wis mau dia kan ngomong wis lah Mbak, aku di kelas Mbak masih gak nang Hongkong. Aku tak kerja ndek liyane tapi kan seharusnya juga dia enggak mengambil ngapa mengakui aku ngono. Iya, mah tak kampleng ya mau Mbak. Mah tak kampleng wong Mbak. Awakmu ngomongmu pinter tapi anune enggak entot. Aku ngomongmu gede tapi dia selalu wis lah Mbak, enggak apa-apa lah Mbak ngono. Aku juga kaget lho ini. Lah iya ngomongannya gede-gede ngedabus sih Mbak. Iya ora? Kali iki lho Dek niku lho ya piye ngarani yo. Wong pinter. Bulan nanti kubur.
nanti sudah menjadi bubur. Iya, makanya saya tidak menyalahkan dengan apa yang terjadi, sudah dijalani aja, dan kedepannya semoga adalah yang lebih baik, itu aja, cuma doa saya. Ya, karena saya berpikir bahwa setiap ada masalah itu pasti ada hikmahnya, dan masalah itu akan membawa berkat. Jika kita berpikir tentang untung, maka hidup kita akan beruntung. Tapi kalau kita berpikir tentang rugi, maka hidup kita akan rugi. Jadi tergantung pada pikiran. Tapi tak rasa Mbak Ayu iki ya walaupun di penjara ya ana untungnya lho Mbak. Sampeyan ngerti apa ora? Ojo niki ngarepe kamera lho, nggo sing apik. Copot kamera wae kok. Tak omong iki. Dek iki kira-kira ndek manuk apa ora di Indonesia? Dek kira-kira di Indonesia ndek manuk apa ora? Orang dhewe sing golek iku sing digolek kan manuk iku. Gandhe manuk. Gandhe manuk iku. Ala kaya ruruwa wae iki. Wong iki lemari nangis guyu lho tak omongi manuk. Wong iki mari. Lah wong saiki taun. Ya wis taunan gak balik nang kene manuk sapa sing gelem dikurung suwe-suwe. Ya ucul tah manuke. Halah sampean gak roh saiki di dunia iki enek alam gaib barang. Pacaran lewat alam gaib, meteng ndek gaib. Gak enak. Ngerti apa sampean iki? Lek manuk liwat dunia maya iku mek sekedar melihat kan, bukan ya. Oh, lek wong tuwa iki dijak ngomong malah melihat burung. Soro kalau campur wong tuwa iki jan. Lho, sampean sida Nggih pripun? lah pripun lho Bu, lha wong dek iki ya mungkin mulai Indonesia ngincip-ngincip manuk. Sampean ora ngerti dunia luar. Dunia gaib. Aku dipijeti sikilku. Sik, Markona. Lho, mosok ngerti mulai ngincip-ngincip manuk. Setelah pulang yo aku nggak ngerti mbok ngicip mbok ora mbok janjian apa ora ki ra paham. Selama di sini kan dia nggak bisa ngicip manuk sapa di kene. Kowe manuk empret oke Bu, sampean ki sliweran, sampean iki ngenyek. Ngamen ki ngenyek tenan yo. Ayolah. Ya wes. Mari ngono sing tak pikir aku yo ngene ya Allah wong isih terah dariku nek nang sampean sapa ngerti ana dalan wis ana nang misi-misi. Lek misune nang balik ya balik berarti nasibmu sak mene. Seandainya misune mang ada jalan keluar kalau sampean bertahan lek sampean sik iso stay di Hongkong. Nek kita ki sekedar kasih saran membantu sebisanya kita. Beda lagi sekarang ambek misune. Ngono lho. Bisa membantu ya berarti bisa membantu, bisa ngasih jalan solusi, tapi ya wis solusi ngene ya wis bene wis ya apa nah wis ngono ae. Iya, bantu doa aja agar semuanya lebih baik lagi dan kedepannya kita bisa lebih berhati-hati karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi saya lebih percaya masa lalu sudah menjadi bubur, kita hadapi hari ini dan masa depan nggak usah dikhawatirkan karena Tuhan tidak pernah lelah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita dan burung aja berdiri dimanapun masih ada makan. Burung bertengger di manapun itu bukan percaya sama rantengnya ya, tapi karena dia percaya bahwa dia bisa terbang lebih tinggi. Suarane Rane baterai nih paling entek pulsane yuk engko ae teleponnya ya Bude loh Bu hilang wongnya mati kan. Oh niku Mati ya? Nggak ada supaya. Ya intinya adalah, ya wes gak apa-apa sekarang kamu di agentmu dulu. Kamu lihat, kalau memang dia tidak menyediakan tempat buat kamu, ya kamu kesini lah, gak apa-apa. Paham? balik lagi ke sini malam loh Miss. Nggak masalah kan ada mbaknya. Nah, yuk nomor teleponnya Mbak Mbak Lastri yang di penjara 3 hari itu. Mbak Lastri itu 3 hari, tapi dia nggak ngaku. Dia mati-matian nggak ngaku. Dia nanya sama aku, nggak ngaku, nggak boleh ngaku. Kan ada yang mantau. Saya kan nggak ada. Saya anak-anak yang lapornya awal itu tidak saya izinkan ngaku. Bentrok saya bentrok tidak boleh. Saya tidak izinkan kalian ngaku. Kecuali kalau kalian sudah mencuri ya mau tidak mau. Soalnya anak saya aja benar-benar mencuri 15.000 kita damai. Saya teleponan sama majikan saya minta damai. Itu adalah cara. Ya itu yang paling penting adalah cari agent yang tanggung jawab. Orang ini aja nggak tahu tanggung jawab apa. Karena agentmu gede dong, nggak salah. Saya tuh nggak salah nyalahno agent. Bayarnya murah, yuk gak nyalahno agent aku.
Yo piye wong komisi gak entuk gede kok mosok kon tanggung jawab 24 jam. Iya dinang. Ya tak tutup dikit gini ya, malah enak ngobrol. Jadi buat teman-teman di luar sana lah kok peten rai kuwi tiba wirem malah mau. Ya wis bene lah. Sementing kan suarane, gak usah ngirit lampu, Mbak. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu berpikir bahwa apa yang sudah terjadi terjadilah. Ya kita mencoba yang terbaik, kalau memang ada yang kurang kita perbaiki, kalau sudah benar masih salah aja kita menganggapnya adalah ujian. Di sini saya sangat berterima kasih sekali di mana teman-teman merefer mbak-mbaknya yang bermasalah ke saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Saat salah satu dari keluarga saya menanyakan, kenapa sih kamu suka banget ngumpulin orang-orang bermasalah? Orang-orang bermasalah itu tidak ada satu agent pun yang mau. Kenapa kamu ngumpulin? Karena bagi saya adalah masalah itu adalah berkat. Masalah itu adalah suatu ujian yang kalau diselesaikan kita bisa melenting lebih tinggi lagi. Saat kamu dijatuhkan, percayalah barang yang jatuh itu